syaraf wa darajatan aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wijahid nabi wal ali wa sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-arif billah al-alim al-allamah al-muhaddith Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iri salihin fid daraini amin. Ila an qala fi kitabihi khasa'isil ummah al-muhammadiyah fadailu salatil jum'ah wa minha anna salatal jumu'ati tudi'ut tariqa li ahliha yawmal qiyamah. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'atsu al-ayyama yawmal qiyamati ala hay'atiha wa yab'atsu yawmal jumu'ati zahra'a munirah ahluha yahuffuna biha kal arus tuhda ila karimiha tudhi'u lahum yamshuna fi dhaw'iha alwanuhum kathalji bayadha wa rihuhum kalmis yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilayhim thaqalan ma yatrukuna ta'ajjuban ay min husni manzari ahli al-jumu'ah hatta yadkhulul jannah la yukhalituhum ahadun illa al-mu'adhdhinuna al-muhtasibun. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di malam yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Tadi diawali dengan membaca maulid memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam Jumat itu mempunyai kelebihan khusus untuk kita bersalawat kepada Nabi. Di sini disebutkan di kitab ini ketika membahas masalah keutamaan hari Jumat, Abu Ya menyebutkan satu hadis yang mana hadis tersebut berbunyi, kata Nabi, termasuk keutamaan malam Jumat, perbanyaklah salawat kepadaku. Aktsiru alayya minas salati fil lailatil gharra wal yaumil azhar atau yaumil aghar atau kama qala. Kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku di malam gharra. Apa itu malam al-gharra? Ternyata ketika ditanya sama sahabat, diriwayatkan oleh perawi bahwasanya Lailatul Gharra adalah malam Jumat. Jadi kita dianjurkan salawat sama Nabi setiap hari, perbanyak salawat sama Nabi. Cuma di malam Jumat lebihkan, karena ada nilai khusus salawat sama Nabi besar Muhammad SAW di malam Jumat. Nah, jadi ketika kita hadir maulid, sama saja kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, tersambung kajian kita di dalam kitab Khasa'isil Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ada di bab keutamaan umat Nabi di hari Jumat. Wa minha, termasuk keutamaan umat Nabi besar Muhammad yang Allah berikan kepada kita di hari Jumat, anna salatal jumu'ati tudhi'ut tariqa li ahliha yaumal qiyamah, bahwasanya salat Jumat itu menerangi jalan kita kelak di hari kiamat. Hari kiamat itu kita perlu istilahnya bukan center, perlu penerangan. Karena hari kiamat hari yang gelap. Gelap hari kiamat itu, apalagi untuk orang yang banyak maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi di hari kiamat yang punya penerang itu alhamdulillah, berarti tanda orang itu selamat. Yang punya penerangan di hari kiamat berarti tanda orang itu selamat kelak di hari kiamat. Termasuk
biar jalan kita terang di hari kiamat. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat Allah mengutus hari Jumat Zahra Munirah, terang menerang, kata Nabi besar Muhammad. Ahluha yahuffuna biha kal arus. Di sekeliling hari Jumat itu yang Allah bangkitkan, ya, di situ berdiri ada orang-orang yang setiap Jumat tidak pernah meninggalkan Jumat. Ya, jadi ada khusus ashab yaumil Jum'ah, istilahnya begitu. Ya, insyaallah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika Nabi menyebutkan fadilah satu amal ibadah, yang mana amal ibadah itu amal ibadah wajib, berarti seakan-akan mereka itu adalah umat Nabi besar Muhammad. Kata Nabi, di sekeliling hari Jumat dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dengan penuh dengan cahaya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Hari kan berarti bentuk hari. Tapi nanti di hari kiamat, Allah alam, tidak mustahil bagi Allah untuk membangkitkan hari Jumat ada bentuknya. Terang, kata Nabi Muhammad. Di sekelilingnya ya banyak orang yang seperti pengantin, kata Nabi. Ya, artinya muka mereka ceria, muka mereka senang. Ya, orang lain lagi susah, orang lain lagi sumpah, ya, di hari padang mahsyar itu, ini kelompok senang. Siapa mereka? Ashabul Jum'ah, yang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Karena ya, tidak semua umat Nabi itu rajin sholat Jumat. Banyak juga yang sholat Jumat itu seakan-akan sholat sunnah, yang menganggap enteng. Jangankan sholat Jumat, sholat yang lain, sholat zuhur biasa dia ninggalkan. Banyak juga dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik. Kata Nabi, ya, alwanuhum kathalji bayadha, warna mereka putih sekali, kata Nabi. Rihahum kalmisik, wanginya seperti wangi minyak wangi misik, sangat enak dicium. Yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihi mustaqalan. Dilihat oleh semua orang, semua makhluk yang ada di padang mahsyar, diperhatikan. Ya, jadi menarik perhatian. Siapa mereka ini? Ma yatrukuna ta'ajjuba. Ya, mereka makhluk yang di padang mahsyar tidak mengedipkan mata mereka, tidak memalingkan pandangan mereka dari melihat orang-orang tadi. Saking apa? Ta'ajjub. Saking indahnya mereka, kata Nabi Muhammad. Ya, siapa mereka tadi itu? Ya, yang mengelilingi hari Jumat. Hari Jumat dibangkitkan sama Allah, di sekitarnya ada makhluk-makhluk yang mengelilingi hari Jumat. Muka mereka ceria, bersinar, wangi mereka luar biasa, seperti harumnya minyak wangi misik, kata Nabi. Dilihat jadi daya tarik atau jadi bahan penglihatan oleh mahsyar, orang-orang yang ada di padang mahsyar sana. Mereka tidak memalingkan pandangan mereka, tidak memedipkan mata mereka, saking indahnya kelompok ini. Hatta yadkhulul jannah, sampai kelompok ini dilihat sama orang, sampai mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La yukhalituhum ahadun illa al-muadzdinun al-muhtasibun. Tidak gabung dengan kelompok ini ya, kecuali satu, kata Nabi, ada juga satu kelompok yang sangat mulia, yaitu yang suka azan, muhtasibun, dan mengharapkan ganjaran dari Allah atas azannya. Ya, jadi termasuk juga ini keutamaan azan. Ya, kalau menganggap berharap dengan azannya hanya ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, termasuk keutamaan di hari Jumat, anna darajati thawab tatafawat bihasabi tabkir ila huduri salatil jumu'ah. Fa kullama bakkara bil hudur nala ajran akbar wa a'zam. Bahwasanya keutamaan atau pahala di hari Jumat itu berbeda levelnya tergantung siapa duluan yang datang. Ya, jadi makin cepat kita datang ke masjid, makin banyak kita dapat pahala. Ya, makanya sebagian ulama itu kalau hari Jumat mereka itu libur. Sebagian ulama. Kalau kita tidak bisa libur, Ustaz, ngapa kita gawe melok uang? Bukan kendak kita libur, ya sudah, tidak usah diliburkan, jangan. Daripada kita libur nanti akhirnya dipecat, tidak gawe, jangan. Cuman kalau bisa cepatkan selesainya, atau jangan mepetnya, baru siap-siap. Sampailah dia ke masjid, udah khutbah yang kedua, itu jangan. Paling telat sebelum imam assalamualaikum sudah di masjid. Paling telat itu.
Ya, bukan artinya kalau datang imam khutbah kedua tidak sah salatnya, tidak. Ya, walaupun kita datang sudah qomat, sah salat kita. Ya, tidak harus mendengar khutbah dari awal sampai akhir biar salat Jumat kita sah, tidak harus. Cuman keutamaannya, fadilahnya ya, jauh dibanding orang yang datang lebih awal di dalam masjid. Ya. Nabi Muhammad SAW di sini mengumpamakan, kata Nabi, barang siapa yang pergi di jam pertama, artinya paling awal, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia menyembelih onta lillahi ta'ala. Ya, seakan-akan orang yang menyembelih onta lillahi ta'ala ketika udhiyatu kurban, unta besar pahalanya berarti. Terus wa man raha fi sa'ati tsaniyah, jam berikutnya, kata Nabi Muhammad, ya faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan orang yang menyembelih sapi. Jam berikutnya, jam ketiga, faka'annama qarraba kabsyan akran, kambing. Jadi tambah dekat azan, tambah sedikit pahalanya. Tambah pagi, tambah besar pahalanya. Kemudian, man raha fi sa'ati rabi'ah, jam keempat, faka'annama qarraba dajajah, menyembelih ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, yang datang jam kelima, faka'annama qarraba baydah, seakan-akan dia bersedekah dengan telur. Jadi ini jam terakhir dengan telur. Telok. Jam pertama, kata ulama khilaf menentukan jam ini, maksud jam ini apa? Ya, bukan masalah softnya, bukan datangnya. Datang, kalau masalah softnya lemak kalau cek itu. Datang telat soft depan, tidak. Kata ulama, kalau madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, maksudnya itu sudah mulai dari habis subuh. Dari habis subuh sampai imam assalamualaikum, itu maksudnya dibagilah situ. 5 waktu tadi. Makanya di Yaman sana kita dengar habaib sana itu banyak yang ke masjid jam 8, jam 9 sudah i'tikaf di masjid. Madhab Imam Asy-Syafi'i itu sudah dimulai dari jam habis subuh, jam Jumat ini, jam afdal ini. Tapi madhab Imam Malik tidak. Madhab Imam Malik lebih, istilahnya lebih sedikit waktunya. Madhab Imam Malik kalau tidak salah dari jam 11 atau jam 10 kurang lebih. Dari jam segitu 2 jam sebelum azan, itu masuk waktu 5 keutamaan ini, 5 level ini. Yang pertama onta, yang kedua sapi, kemudian kambing, ayam dan telur. Fa idza kharajal imam, kata Nabi, kalau imam sudah keluar, artinya imam sudah mau naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, malaikat tawaw suhufahum, tutup lembarannya. Artinya yang datang setelah imam datang atau setelah imam naik ke mimbar ingin khutbah, tidak masuk catatan malaikat, rugi makanya. Jadi malaikat nyatet dari jam pertama, fulan jam pertama onto pahalanya, fulan jam, ini perumpamaan saja, bukan pahalanya onto yang bukan, perumpamaan, sebesar apa pahalanya, fulan sapi, catat malaikat, fulan terakhir telok. Habis itu imam assalamualaikum, tutup malaikat bukunya, buku daftar tamu tuh ditutup sudah. Kenapa? Malaikat yastami'una dzikir, mendengarkan khutbahnya imam. Jadi malaikat ikut mendengarkan khutbahnya imam. Yang datang imam sudah naik, berarti tidak masuk di daftar malaikat, rugi. Jadi walaupun salatnya sah, tidak harus syarat sah Jumat itu kita harus mendengarkan kita. Cuma 40 orang harus mendengarkan, wajib. 40 orang. Misalkan di desa itu tidak katik kecuali 40 orang muslim laki-laki baligh yang mana wajib bagi mereka Jumat, 40 orang. Itu 40 orang semuanya wajib mendengarkan khutbah. Satu saja tidak mendengarkan khutbah, tidak sah Jumat semasjid. Dari 40 orang. Kalau batasan yang hadir cuma 40 orang. Tapi kalau yang hadir lebih banyak, misalkan 200 orang, ya sudah. Selagi yang mendengarkan khutbah 40 orang ada, udah. Berarti kita tidak harus. Itu. Jadi syarat kapan mendengarkan khutbah itu harus, syarat sah Jumat kalau yang hadir Jumat cuma 40 orang.
Kalau kan di madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab kita ni 40 wong syarat sahnya Jumat. 40 orang. Syarat sahnya Jumat 40 orang ini harus dengar khutbah dari awal sampai solat assalamualaikum dia hadir harus. Jadi misalkan 40 orang solat, pas nak assalamualaikum yang sikok batal misalkan, itu ulang dari awal berarti solat tu. Ulang dari awal, tak sah solat. Jadi ada teka-teki kata ulama, ada wong yang solatnya batal, dia baru ingat solatnya batal, solat wong-wong yang lain di rumah batal kalau. Cak mana gambarannya? Itu gambarannya 40 wong solat Jumat, pas tahiyat dia batal atau dia tak sengaja kentut misalkan, tak dinjuk tahunya wong lah balik kalau itu solat wong tak sah kan? Tak sah kalau tanggungan dia. Jadi pokoknya ruwet memang hukumnya kalau cuma yang hadir 40 wong. Alhamdulillah kita setiap di masjid lebih dari 40 wong yang hadir, jadi tidak harus kita datang harus dari awal niat. Cuman kalau imam sudah berdiri di atas mimbar, maka kita tidak masuk jadwal malaikat, daftar tamu malaikat, rugi sekali. Kemudian minha termasuk keutamaan di hari Jumat, anna fi yaumil jum'ati sa'atun hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabah. Di hari Jumat ada satu jam yang mana jam tersebut sangat mulia sekali. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah meminta hajatnya di jam tersebut kecuali ijabah pasti dari Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf sampai 40 pendapat. Kapan jam itu? Di hari Jumat ada waktu, ada satu jam yang mana kalau kita berdoa di jam tersebut, hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf sampai 40 pendapat. Ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan sekian. Tapi pendapat yang paling kuat ada 2 atau 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang paling kuat adalah annaha hina tuqamu salatul jumu'ati ilal insirafi minha. Pendapat paling kuat kapan jam di hari Jumat, yaitu jam yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika didirikannya Jumat sampai akhir Jumat. Jadi kapan didirikan Jumat tadi? Dari imam naik assalamualaikum, itu berarti mulai sampai selesai salat, itu paling ijabah, jam yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama, sebagian ulama lagi dipreteli lagi, bukan, jadi ditentukan lagi kapan ketika imam berdiri. Ada yang mengatakan tidak, ketika imam duduk antara 2 khutbah, di situ kita doa, mintalah doa Sayyidul Istighfar, kan kita disunnahkan atau dianjurkan baca Sayyidul Istighfar di situ, meminta ampun kepada Allah, itu katanya jam dikabulkan. Ada yang mengatakan ini khilaf ulama tadi, pendapat 40. Ada yang mengatakan ketika imam dari selesai khutbah nak solat. Macam-macam khilaf ulama, tapi digabungkan sama ulama jadi 3 atau 2 pendapat yang sangat kuat. Yang pertama tadi, ketika Jumat didirikan dari imam naik khutbah sampai akhir solat, itu jam yang paling dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadisnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jumu'ati sa'atan la yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyah. Kata Nabi, di hari Jumat ada satu jam yang mana tidak seorang hamba meminta kepada Allah kecuali pasti dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah ayyatu sa'atin hiya? Ya Rasulullah, sahabat nanya, kapan itu ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, karena ini dapat izin, Nabi dapat izin untuk memberikan informasi kapan waktu tersebut. Kalau Lailatul Qadar, Nabi tidak dapat izin. Lailatul Qadar asalnya Nabi dapat izin Lailatul Qadar. Ketika Nabi ingin memberitahukan kepada sahabat kapan malam Lailatul Qadar, yaitu ketika bulan suci Ramadan 30 malam itu kapan, ada sahabat yang ribut di masjid, cekcok, tengkar di masjid, sampai mengangkat suara. Akhirnya kata Nabi, tadinya aku ingin memberitahu kalian, akhirnya dilarang oleh Allah Lailatul Qadar, akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi waktu di hari Jumat dikasih tahu oleh Nabi. Ya, makanya saking banyaknya riwayat sampai ulama khilaf. Hiya hina tuqamu shalah ila al-insirafi minha. Riwayat pertama yang tadi kata Nabi, ketika salat atau ketika khutbah pertama kali khutbah sampai salat selesai. Wa minha, ya, ada yang mengatakan tidak, ba'da salatil asr, setelah salat asar. Jadi usahakan juga di hari Jumat, ya, setelah salat asar itu perbanyak ibadah kepada Allah. Apalagi yang tidak katik gawe misalkan, di rumah pegang tasbih, dalam keadaan wudu suci, tidak usah nak pakai sajadah nian, tidak usah. Pertama kali mulai pegang tasbih, jangan lalai dari habis asar sampai maghrib. Dan ini pendapat yang paling kuat. Sampai-sampai ada namanya di situ Sa'ah Fatimiyah. Ternyata kebanyakan sahabat termasuk Sayyidah Fatimah itu berpendapat bahwasannya jam yang di hari Jumat yang pasti dikabulkan oleh Allah setelah asar sampai maghrib, itu di situ. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi besar Muhammad SAW, beliau kalau sudah masuk waktu asar hari Jumat sudah ke mihrab beliau ibadah sampai maghrib. Jadi usahakan di hari Jumat habis asar jangan lalai. Paling tidak kita zikir sama Allah. Paling tidak megang tasbih, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak baca Quran atau baca wirid, apapun macam daripada zikir di hari Jumat setelah asar. Jadi setelah asar itu sampai ada namanya Sa'ah Fatimiyah. Kalau nak baca wirid Sayyidah Fatimah, dikumpulkan sama ulama, sama habaib. Apa yang dibaca oleh Sayyidah Fatimah di waktu ba'da asar hari Jumat. Dikumpulkan, kalau rutin Sayyidah Fatimah wirid di hari tersebut. Menurut beliau jam yang dikabulkan doa yaitu habis asar sampai maghrib. Kalau ada hadis juga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iltamisus sa'ah allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubati syamsi. Kata Nabi, kalau kalian ingin dapatkan waktu yang dikabulkan oleh Allah di hari Jumat, maka ibadahlah dari asar sampai maghrib, kata Nabi. Dikasih tahu juga oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kok beda-beda Ustaz hadis Nabi? Tadi yang pertama Nabi nyebutkan ketika khutbah sampai selesai sholat. Yang ini Nabi nyebutkan habis asar sampai maghrib. Perbedaan hadis itu banyak alasannya. Mungkin saja perbedaan hadis ini karena Nabi besar Muhammad SAW ingin memberitahu kita bahwasannya jam itu pindah-pindah. Jam itu pindah-pindah. Bukan di waktu itu bukan dari khatib naik sampai khatib selesai sholat itu dari zaman Nabi sampai hari kiamat, tidak. Termasuk hikmah hadisnya beda-beda, berarti maksud yang Nabi ingin kita pahami bahwasanya jam tersebut pindah-pindah. Kadang jam tersebut di khutbah Jumat sampai selesai sholat, kadang jam tersebut ada setelah waktu asar sampai maghrib di hari Jumat. Berarti kalau orang yang memang ingin mendapatkan jam tersebut, ya sudah, setiap waktu itu dia ibadah. Setiap waktu itu dia hadir, hatinya hadir, meminta kepada Allah. Imam naik, minta doa sama Allah. Hampir selesai sholat. Habis asar Jumat, jangan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau kita rutin, pastikan mau dapat kita jam tersebut. InsyaAllah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ma'asyarul hadirin, ulama mengatakan termasuk waktu yang banyak dilalaikan oleh umat Nabi besar Muhammad itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu termasuk waktu yang mulia. Sebelum maghrib, seperempat jam, 10 menit sebelum azan. Kalau bisa usahakan, kalau bisa sudah di musola, alhamdulillah, sebelum maghrib 10 menit, seperempat jam. Atau kalau tidak juga sudah siap 10 menit sebelum maghrib, sudah siap untuk ibadah, jalan ke musola, sudah siap untuk sholat. Jangan, memang susah agak gitu, apalagi kita yang Palembang nih ada makan sore mulu, ya kan,
belum selesai makan pempeknya lah azan, ya kan? Sebenarnya ulama mengatakan waktu yang banyak dilalaikan oleh umat Nabi besar Muhammad itu sebelum maghrib, bainal isya'in, tadi dari habis maghrib sampai habis isya, sampai isya itu banyak dilalaikan, padahal waktu yang sangat mulia. Terus waktu sebelum subuh, 3 waktu ini itu waktu luar biasa. Ya, Al Habib As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan beliau mengatakan waktu 15 menit sebelum azan maghrib itu waktu yang luar biasa. Jangan sampai kita lalai di situ. Ini di selain hari Jumat, apalagi di hari Jumat. Di selain hari Jumat, 15 menit sebelum maghrib. Coba kita usahakan dari sekarang 15 menit atau 10 menit sebelum maghrib sudah siap. Paling tidaklah siap. Lah berbaju, lah rapi, bukan baru nak ke kamar mandi. Bukan baru nak mandi, bukanlah siap. Baik kita jalan, karena ketika kita jalan dari rumah ke masjid itu dihitung udah ibadah. Ketika kita sudah siap-siap pun ibadah sudah. Dari rumah ke mushola udah dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum maghrib 15 menit. Habis itu habis maghrib sampai isya itu juga waktu lalai. Waktu banyak dilalaikan oleh umat Nabi besar Muhammad padahal keutamaannya luar biasa. Kalau kita ditanya yang baru umroh di Mekah Madinah itu habis maghrib masjid full. Full dengan apa? Full dengan majlis taklim, full dengan anak-anak ngafal Al-Quran. Jadi baik yang pemahamannya di luar ahlu sunnah wal jamaah itu waktu habis maghrib sampai isya mereka muliakan di agama Islam. Pemahamannya atau akidahnya apapun itu, baik akidahnya sama dengan kita atau akidahnya beda, tapi waktu habis maghrib sampai isya itu mereka muliakan. Kenapa? Karena memang waktu itu waktu sangat mulia. Bukan hanya di akidah kita saja, bukan hanya di ahlus sunnah wal jamaah saja, tapi akidah yang lain yang sesat tapi Islam masih itu juga memuliakan waktu habis maghrib sampai ke isya. Itu makanya godaannya luar biasa. Sinetron mulainya itu pas azan maghrib. Sinetron itu mulainya pas azan maghrib, mulai sinetron sampailah jam 9, jam 10 itu habis sinetron. Jadi waktu-waktu yang mulia itu diisi sinetron oleh setan. Makanya jangan sampai kita habis maghrib nonton. Abuya itu guru kami di Mekah, Abuya Said Ahmad itu marah sekali kalau habis maghrib anak-anak itu tidur di bilik. Makanya misalkan beliau udah datang tidak majlis taklim, kata beliau jangan tidur di bilik, pegang tasbih walaupun duduk bareng-bareng itu, yang penting nyekel tasbih. Jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala antara maghrib sampai ke isya. Kemudian yang ketiga, waktu terakhir sebelum subuh, itu juga waktu luar biasa itu. 1 jam sebelum subuh itu waktu yang sangat luar biasa. Tidaklah dilantik seorang wali kecuali di waktu sebelum subuh. Jadi kalau ada yang ngaku wali tapi tidak bangun sebelum subuh, bukan wali gitu. Masih wali-walian berarti. Masih wali murid, masih wali murid atau wali santri. Tidaklah dilantik seorang wali kecuali di waktu sebelum subuh. Karena waktu yang sangat mulia. 1 jam sebelum subuh itu waktu tanazzulat, waktu turunnya rahmat, waktu turunnya maghfirah, pintu taubat dibuka, pintu pemberian dibuka. Pokoknya mau apa 1 jam sebelum subuh ada semua. Makanya ulama, para aulia tidak pernah lalai dari 3 waktu ini. Sebelum maghrib, habis maghrib sampai azan isya. Orang Mekah itu malam hidupnya. Tanyalah Pak Siddiq yang baru balik dari sana, ya kan? Malam di sana hidupnya. Mereka itu belanja kalau nak ke mall beli baju bukan habis zuhur, panas habis zuhur. Kita kemarin musim dingin sudah. Kalau musim panas tidak sanggup keluar. Tapi mereka tidak keluar habis maghrib. Mekah yang masih megang adat luar biasa. Habis maghrib di rumah sampai azan isya, salat isya baru mereka metu. Baru mereka belanja, mereka jalan baru. Maghrib isya itu dijagonian sama wong yang masih megang agamanya yang mantap. Kenapa? Karena waktu sangat mulia. Sama 1 jam sebelum waktu subuh. Itu waktu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah himmah, semangat untuk memperhatikan waktu-waktu tersebut.
sehingga kita diberikan oleh Allah apa yang Allah berikan kepada wali-walinya di waktu-waktu tersebut. Waktu sebelum subuh sangat luar biasa itu. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah, wahai Muhammad, bacalah Al-Quran di waktu fajar, waktu sebelum subuh, karena waktu tersebut disaksikan oleh para malaikat. Waktu pergantian malaikat itu pas sebelum subuh. Malaikat malam naik, malaikat pagi turun. Nah, waktu pergantian malaikat itu waktu yang sangat mulia. Waktu habis asar juga begitu. Malaikat siang naik, malaikat malam turun. Makanya itu, waktu pergantian malaikat itu waktu yang paling mulia. Kapan malaikat siang naik? Sebelum maghrib. Malaikat malam turun. Itu tugas dari Allah. Tugas malaikat memang jago manusia, jago muka bumi ini. Malaikat malam kapan naik? Sebelum azan subuh. Malaikat pagi turun. Jadi yang tugas pagi, sipan pagi turun sebelum subuh, sipan malam naik sebelum subuh. Nah, waktu ini masyhuda kata Allah dalam Al-Quran. Waktu ini disaksikan oleh malaikat. Maka perbanyaklah ibadah dan baca Al-Quran wahai Muhammad. Bagaimana kita menghidupkan waktu sebelum subuh? Semangatnya kita cak mana? Malam ini lagi semangat baca Al-Quran, baca Al-Quran. Malam ini lesu salat tegak, misalkan salat sunnah, duduk, tidak masalah. Salat duduk, yang penting jangan sampai lalai, jangan sampai tidak bangun niat istilahnya. Malam ini bangun, cuma lesu salat, lesu baca Quran, kurang semangat, badan kurang fit, salawat be, salawat, zikir be, istighfar, istighfar. Pokoknya sebisa mungkin bangun di malam itu, bangun di waktu tersebut dengan ibadah apapun. Malam ini pengen baca munajat Imam Ibn Athaillah, baca. Malam ini pengen baca kitab terjemahan, baca. Tak apa. Karena termasuk ibadah, muzakarah ilmu termasuk ibadah. Malam pokoknya jangan, ulama dulu itu melatih anak mereka agar mereka bangun malam. Itu para habaib itu adatnya waktu sebelum subuh itu dibangunkan anaknya. Bukan dibangunkan suatu ibadah, masih kecil anaknya, masih setahun 2 tahun. Tapi dibiasakan dibangunkan jam itu cuman untuk balik bantalnya beh. Dibangunkan anaknya, bangun anaknya, ngantuk-ngantuk tuh bantalnya dibalik, suruh tidur lagi. Yang penting dari kecil dia biasa bangun di jam itu. Nah, nanti lama-kelamaan dididik lagi, terbiasa bangun di waktu. Memang berat. Jangan dikira gampang. Salah satu ulama mengatakan kabatul laila ishrina sanatan wa tana'amtu biha ishrina sanah. Aku mujahadah usaha untuk bangun malam 20 tahun. Bukan sebulan langsung lemak. Nah, udah mujahadah Ustaz sebulan, tapi masih berat. Ya, belum lah, sebulan baru. Mujahadah itu usaha nak bangun, maksakan diri nak bangun. Itu ulama mengatakan aku berusaha untuk bangun malam 20 tahun. Artinya bangun tu berat. Ialah hawa nafsu nak tidur. Setan tu masih nak tidur be. Kadang-kadang kita bangun, terkelip dengan tahu tu sudah azan. Itu setan, gawe setan. Padahal bangun tu kadang masih 1 jam lagi azan. Dengar lagi be. Tidur, tidak bangun lagi sampailah azan. Setan yang nidur ke kita. Berat, mujahadah. Bangun malam itu berat, termasuk ibadah. Kata ulama termasuk di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa ayatnya itu di surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di surat As-Sajdah itu Allah mengatakan pahala yang tidak disebutkan apa ganjarannya, termasuk diantaranya adalah bangun malam. Misalkan cak Jumat tadi seperti onta, sapi, ya kan, sebutkan seperti apa. Ada beberapa ibadah yang tidak Allah sebutkan ganjarannya seperti apa. Allah mubhamkan, mubham itu Allah simpen. Puasa, sabar, itu Allah tidak sebutkan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa hisab kata Allah. Illa shaum fahwali wa ana ajzi bih. Puasa itu pahalanya aku yang urus kata Allah, tidak perlu tahu istilahnya. Termasuk salah satunya bangun malam. Bangun malam itu pahalanya tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dimubhamkan, dirahasiakan sama Allah
karena saking luar biasanya pahala bangun malam. Jadi kalau pengen bangun malam, mujahadah dari sekarang, jangan putus asa. Malam ni rajin bangun 3 hari 4 hari, malam ke-5, malam ke-6 tak bangun, habis tu putus, jangan. Dah bangun ya sudah. Malam ke-7 usahakan bangun lagi. Malam ke-8 tak bangun, sudah. Malam 9 bangun lagi. Terus mujahadah selama 20 tahun baru kata ulama. Jadi setelah 20 tahun aku ngerasa nikmat bangun malam. Kalau sudah ngerasa nikmat bangun malam, itu ketika dengar azan subuh sedih. Sebagian ulama mengatakan tidak ada yang membuatku sumpek di dunia ini kecuali azan subuh. Paling buat aku sumpek bukan karena azannya, bukan. Kalau pas dia dengar azan subuh berarti sudah masuk waktu pagi. Kalau sudah masuk waktu pagi, wong bangun galau. Habis waktu aku berduaan dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membuat mereka sumpah kecuali azan subuh. Membuat mereka paling senang di malam hari ketika berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sampai ke sini? Ya sabar, butuh tahapan, ya butuh usaha, butuh mujahadah. Cuma kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi nak dimulai? Agak beh, nunggu tua. Kapan nak dimulai? Mulailah dari sekarang, insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kelezatan yang mereka rasakan di tengah malam hari, di waktu sebelum subuh, yang mereka rasakan manisnya halawah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.